Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Izin memperkenalkan diri. Taruna Muda, nama Adi Rehan Maesa, STB 5308, Program Studi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin Bapak, izin menyampaikan tugas pengganti UTS untuk menjelaskan Pancasila sebagai dasar pelaksanaan tugas pemerintahan dan aparatur Kemenkumham dan Pancasila sebagai dasar pelaksanaan pelayanan publik di bidang pemasyarakatan. Untuk yang pertama, dari Direktorat Jenderal Perundang-undangan, sila pertama yaitu hukum yang baik berdasarkan berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, moralitas dan berasal dari Tuhan. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang beradab, Dirjen PP berupaya menciptakan peraturan-peraturan yang melindungi hak asasi manusia, mencegah diskriminasi dan mempromosikan martabat manusia dalam segala aspek kehidupan. Untuk sila ketiga, DJPP memastikan bahwa undang-undang yang disusun memperhatikan keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Yang sila keempat, DJPP menggunakan mekanisme perwakilan dan musyawaratan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait dalam menyusun undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat dipertimbangkan secara menyeluruh. Sila kelima, DJPP berupaya mengurangi kesenjangan sosial, memberikan akses adil terhadap sumber daya dan layanan publik, serta memberikan perlindungan kepada golongan yang rentan dan membutuhkan. Selanjutnya itu di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk sila pertama, DJ AHU menegakkan prinsip-prinsip moral dan etika yang berakar pada keyakinan dan keberadaan Tuhan. Hal ini tercermin dalam proses pendaftaran administratif yang dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan keadilan. Untuk sila kedua, DJ AHU memastikan bahwa pelayanan administratif yang diberikan kepada masyarakat didasarkan pada prinsip kesatuan tanpa menggunakan status ekonomi dan budaya. Sila ketiga, DJ AHU menyelenggarakan administrasi dan merangkul keberagaman budaya, suku, dan agama Indonesia, pelayanan administrasi yang diperlakukan semua warga negara dengan hormat dan tanpa diskriminasi. Sila keempat, DJ AHU, keterlibatan masyarakat dalam proses administrasi yang dilakukan oleh Dirjen AHU, mereka menggunakan mekanisme partisipasi publik, baik melalui konsultasi maupun penyelenggaraan perwakilan yang mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sila kelima, Dirjen AHU memastikan bahwa layanan administratif memberikan akses yang adil, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan, serta memberikan perlindungan kepada yang membutuhkan. Untuk selanjutnya, Dirjen Imigrasi. Pada sila pertama, Dirjen Imigrasi mereka mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari keyakinan akan keberadaan Tuhan dalam setiap proses keimigrasian dan penegakan hukum pelayanan publik. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang beradab, Dirjen Imigrasi memastikan bahwa proses pemeriksaan imigrasi, penahanan, dan penegakan hukum imigrasi dilakukan tanpa diskriminasi dengan memperhatikan hak asasi manusia setiap individu. Sila ketiga, dalam menjalankan tugasnya imigrasi menjaga keragaman budaya, suku, dan agama dengan menghormati identitas dan kebutuhan imigran yang berasal dari berbagai latar belakang. Untuk sila keempat, Dirjen Imigrasi mereka melakukan dialog dengan berbagai pemangku keimigrasian seperti masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional yang mendengarkan aspirasi dan kebutuhan terkait keimigrasian. Untuk sila kelima, Dirjen Imigrasi menunjukkan penerapan sila kelima dengan memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan keimigrasian yang mereka lakukan memberikan kontribusi pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada sila pertama, Dirjen KI menghormati dan mengakui keberadaan Tuhan. Mereka menjalankan tugas-tugasnya secara integritas, moralitas, dan tanggung jawab. Untuk sila kedua, mereka memastikan bahwa dalam penegakan hukum, Dirjen Kekayaan Intelektual menghormati hak-hak individu dan melindungi dengan penuh penghargaan terhadap martabat manusia. Untuk sila ketiga, Dirjen Kekayaan Intelektual memastikan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak membedakan antara individu dan kelompok berdasarkan latar belakang, budaya, dan agama. Untuk sila keempat, Dirjen Kekayaan Intelektual secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemegang kekayaan intelektual, industri kreatif, akademisi, dan masyarakat umum dalam menyusun kebijaksanaan adil dan sesuai dan kebutuhan bersama. Sila kelima, Dirjen Kekayaan Intelektual menunjukkan penerapan mereka berupaya untuk memberikan akses yang adil terhadap perlindungan kekayaan intelektual, mendorong partisipasi aktif dalam semua lapisan masyarakat. Untuk selanjutnya itu Dirjen Hak Asasi Manusia. Dirjen Hak Asasi Manusia mereka menegakkan prinsip-prinsip moral
dalam penegakan hak asasi manusia dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan keadilan. Sila kedua, Dirjen HAM juga memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan dihormati, dilindungi, dibedakan, dan memandang latar belakang apapun. Untuk sila keempat, Dirjen HAM penerapan melakukan dialog dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan terkait hak asasi manusia. Untuk sila kelima, Dirjen HAM memastikan bahwa sistem perlindungan dan penegakan hak asasi manusia memberikan kontribusi yang terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya itu Dirjen Pemasyarakatan. Untuk sila pertama, Dirjen PAS memastikan tanggung jawab yang bersumber dari keyakinan dan keberadaan Tuhan. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan bagi narapidana dan dengan agama yang dianutnya. Sila kedua, penerapan sila kedua tercermin dalam bentuk yang adil dan beradab terhadap narapidana dan warga binaan di masyarakat lainnya. Yang sila ketiga, Dirjen PAS memfasilitasi program-program rehabilitas yang merangkul keberagaman budaya agar terciptanya suasana harmonis antara narapidana. Yang keempat, Dirjen PAS melibatkan keluarga narapidana, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemasyarakatan. Untuk sila kelima, Dirjen PAS berupaya memberikan perlakuan yang adil dan merata bagi seluruh narapidana tanpa memandang status sosial latar belakang mereka, serta memberikan kesempatan yang sama untuk mereka. Baik, untuk selanjutnya yaitu Pancasila pada pembinaan kepribadian. Sila pertama yaitu bersikap rukun antara sesama warga binaan dan petugas yang saling mengingatkan sebagai bentuk sikap toleran dan pada sila ke-1. Untuk sila kedua yaitu memberikan pembekalan kepribadian dan keterampilan kepada seluruh warga binaan tanpa memandang latar belakang sebagai bentuk kemanusiaan yang adil. Sila ketiga yaitu rasa nasib dan seperjuangan yang dirasakan oleh warga binaan, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan agar setelah selesai masa pembinaan dapat diterima kembali oleh masyarakat umum. Untuk sila keempat yaitu bekerjasama antara lapas atau rutan dengan pihak lain yang pada bidang usaha yang menghasilkan keuntungan bagi warga binaan merupakan bentuk kepemimpinan yang bijaksana dan terwakilkan. Sila kelima yaitu pemenuhan hak yang sama bagi warga binaan merupakan bentuk keadilan yang dilakukan lapas rutan pada setiap warga binaan. Yang selanjutnya itu pembinaan kemandirian. Sila pertama yaitu sikap menerima akan takdir hidup yang harus menjalani masa pembinaan merupakan sikap berserah diri kepada Tuhan dan bertekad menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Sila kedua yaitu sikap saling menghormati dan menghargai antara warga binaan kepada petugas sebagai bentuk adab dan dilakukan oleh warga binaan. Sila ketiga yaitu bekerja sama atau kolaborasi pada setiap keterampilan warga binaan saat sebelum masuk ke dalam lapas rutan, kemudian dijadikan sebuah karya yang menghasilkan merupakan bentuk persatuan yang dihasilkan. Sila keempat yaitu petugas pemasyarakatan yang memberikan pelatihan dan pengajaran pada warga binaan merupakan bentuk implementasi dan kepemimpinan yang bijaksana. Sila kelima yaitu keadilan dalam setiap kesempatan untuk berlatih dalam bidang kemandirian bagi warga binaan untuk modal awal agar dapat diterima kembali oleh pada masyarakat umum. Yang selanjutnya yaitu pembimbingan klien kemasyarakatan. Sila pertama yaitu pelaksanaan litmas yang tidak memandang latar belakang klien merupakan bentuk implementasi bahwa semua makhluk di depan Tuhan adalah sama. Yang sila kedua yaitu pelayanan bagi klien masyarakatan yang disabilitas merupakan implementasi dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang sila ketiga yaitu kerjasama antara pihak Bapas dengan pihak-pihak terkait untuk menumbuhkan integritas dan birokrasi yang kuat sehingga menimbulkan persatuan di antara perbedaan. Untuk sila kelima yaitu segala bentuk inovasi yang dilakukan oleh Bapas merupakan hasil musyawarah antara pimpinan dengan staf atau bahkan melibatkan klien sebagai bentuk implementasi sila keempat. Sila kelima yaitu pelaksanaan bimbingan pada hari Sabtu merupakan keadilan sosial yang dilaksanakan Bapas demi melayani klien yang hanya dapat datang pada hari Sabtu saja. Yang selanjutnya itu pembinaan pelayanan tahanan. Sholat berjamaah merupakan bentuk implementasi sila ke-1. Yang kedua yaitu menerapkan bahwa seluruh warga binaan memiliki hak yang sama pada pembinaan dalam rutan atau lapas. Yang ketiga yaitu pelaksanaan upacara bersama warga binaan yang bentuk persatuan dan berbagai perbedaan latar belakang budaya dan agama, kesadaran berbeda negara. Yang keempat yaitu berperan aktif warga binaan dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh lapas atau rutan. Yang sila kelima yaitu pemberian premi atau upah demi warga binaan yang produktif menghasilkan. Untuk selanjutnya pemeliharaan benda sitaan atau rupasan. Gotong royong merupakan membersihkan tempat penyimpanan. Yang kedua menjaga kualitas barang titipan. Yang dirupasan merupakan implementasi yang sila kedua. Yang sila ketiga itu bersama dengan kejaksaan atau rupasan yang menyimpan barang bukti dan perkara dapat menumbuhkan rasa persatuan birokrasi pemerintahan. Yang keempat menjaga keadaan dan keamanan bagi setiap barang sitaan atau rampasan negara merupakan bentuk implementasi mengutamakan kepentingan negara. Sila kelima itu tidak memakai barang sitaan atau rampasan merupakan implementasi sila kelima yaitu menghargai hak orang lain. Siap, terima kasih Bapak.